기본적인 체력 훈련은 이제 했고, 기본기 훈련과 패스 훈련, 그리고 이제는 Taktik menunggu Allah Sintayong saat Timnas Indonesia ditahan imbang di leg pertama. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menurunkan formasi yang cukup defensif pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pada awal pertandingan, pelatih asal Korea Selatan tersebut menerapkan taktik 4-2-3-1. Namun ketika pertandingan memasuki paruh babak, formasi pun berubah menjadi 5-4-1. Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Ridho ada di posisi bek tengah. Ketiganya diapit oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di sisi sayap pertahanan. Kemudian ada Mark Klok dan Rahmat Irianto di tengah. Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand didapuk sebagai gelandang sayap. Sementara itu, Dendi Sulistiawan menjadi penyerang sendirian di lini depan Timnas Indonesia. Sintayong pun terlihat sangat berhati-hati pada laga kali ini. Dia tidak ingin Timnas Indonesia kebobolan pada pertandingan melawan Vietnam. Kehati-hatian Sintayong semakin terlihat pada babak kedua. Terbukti dari pergantian pemain yang dilakukan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Pergantian pemain pertama bahkan baru terjadi pada menit ke-75 saat Ricky Kambuaya masuk menggantikan Rahmat Irianto. Menariknya, Sin baru melakukan 3 pergantian pemain sekaligus ketika babak kedua sudah memasuki injury time. Masuknya Witan Sulaiman, Ilyas Pasojevic, dan Sadil Ramdhani pada menit ke-90+4 menjadi buktinya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu kemudian memberikan penjelasan mengenai keputusannya itu. Sintayong merasa 11 pemain yang dia pilih sebagai starter bermain apik sepanjang laga. Sin pun menyatakan banyak hal yang terjadi di atas lapangan. Dia melihat situasi yang terjadi di lapangan untuk melakukan pergantian. Pemain yang menjadi starting bekerja keras, jadi saya tidak melakukan pergantian, ujar Sintayong. Sementara itu, Sintayong memastikan pemain Timnas Indonesia tak gentar dan sudah siap untuk menghadapi Vietnam di Maidin Stadium pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 yang juga akan dilangsungkan pada Senin 9 Januari. Menurutnya, pemain saat ini punya mental yang kuat sehingga tak gentar bertandang ke markas lawan. Sintayong pun meminta publik Indonesia tidak meragukan kualitas Mark Klok dan kawan-kawan. Kalian perlu tahu, Timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu. Secara mental dan fisik semuanya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam, tegas Sintayong. Media Vietnam gelisah jelang leg kedua The Golden Star Warriors dilanda kecemasan. Vietnam sukses menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 0-0 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari lalu. Hasil ini bisa dikatakan cukup bagus bagi Timnas Vietnam. Pasalnya, tim asuhan Park Hang-seo itu sanggup menghindari kekalahan kala bermain di kandang Timnas Indonesia. Sehingga Timnas Vietnam hanya perlu meraih kemenangan pada laga leg kedua yang digelar di Stadion Maidin, Vietnam pada Senin 9 Januari. Namun media asal Vietnam Total 24/7 justru merasa khawatir dengan apa yang telah diraih oleh skuad Golden Star Warriors. Hal tersebut tak terlepas dari dipakainya aturan gol tandang di Piala AFF 2022. Sebab dengan aturan ini Timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk mengamankan tiket final. Mark Klok dan kawan-kawan hanya perlu menghindari kekalahan dan berusaha untuk mencetak gol. Pasalnya hasil imbang dengan gol juga membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dengan hanya bermain imbang 0-0, Timnas Vietnam harus berusaha lebih keras di leg kedua semifinal yang akan berlangsung di Stadion Maidin pada 9 Januari. Tekanan pada aturan gol tandang akan membuat Timnas Vietnam harus lebih berhati-hati melawan Indonesia. Karena selama Timnas Indonesia mencetak skor, Vietnam harus mencetak lebih banyak gol untuk masuk final. Tulis dari Total 24/7. Selain kekhawatiran mengenai gol tandang, wasit asal Jepang ditunjuk untuk memimpin laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam juga membuat pasukan Park Hang-seo harap-harap cemas. Dikutip dari Zing News, wasit yang akan bertugas pada duel Vietnam versus Indonesia adalah Araki Yasuke. Pengadil asal Jepang itu akan didampingi oleh 2 asisten wasit, yakni Watanabe Kota dan Hamamoto Yasuke. Sementara Sowi Fongkam dari Laos bertindak sebagai wasit cadangan. Araki Yasuke sendiri memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai wasit sejak tahun 2012 di Jepang. Dalam 3 tahun terakhir, Yasuke telah berpartisipasi dalam mengelola turnamen internasional. Bagi Vietnam, pasukan Araki Yasuke bisa membuat mereka kini menjadi lebih was-was. Pasalnya, Vietnam U23 pernah merasakan pil pahit ketika dipimpin Yasuke di laga perempat final Piala Asia U23 2022. Ketika itu, timnas Vietnam melawan Arab Saudi. Waktu itu, Yasuke dengan tegas menghukum kiper Vietnam U23
U23 Quan Van Xuan keluar lapangan. Alhasil Vietnam U23 asuhan Kong Oh Kyon kekurangan jumlah pemain dan harus tumbang dengan skor 2-0. Aneh, pemain Vietnam yang sering lakukan pelanggaran keras, media Vietnam malah tuduh Asnawi tidak sportif. Seperti yang kita ketahui bersama, Doan Van Hau menjadi sorotan di laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam semifinal leg pertama Piala AFF 2022 gara-gara melakukan pelanggaran keras. Pemain yang pernah abroad ke Liga Belanda ini melayangkan tackle dengan 2 kaki ke Dendi Sulistiawan. Namun dia juga pura-pura mengalami kesakitan. Bukan hanya itu saja, Van Hau juga menendang kaki Ricky Kambuaya saat perebutan bola di kotak penalti Vietnam. Apa yang dilakukannya seharusnya bisa berbuah penalti bagi tim Merah Putih. Mengejutkannya, meski bermain kasar, Doan Van Hau lolos dari hukuman wasit. Ia sama sekali tidak mendapatkan kartu kuning. Kendati demikian, Van Hau malah merasa jadi pemain yang paling tersakiti. Momen itu terjadi ketika wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kala itu, Van Hau berduel dengan pemain Timnas Indonesia. Dia terjatuh tersungkur dan mengklaim bibirnya disikut. Akan tetapi wasit tidak mempedulikannya dan langsung mengakhiri pertandingan. Di momen itu, Van Hau lantas berdiri dan mencari wasit untuk melayangkan protes. Van Hau bertabrakan dengan pemain Indonesia. Mulutnya didorong lawan, jadi dia jatuh kesakitan. Wasit meniup peluit untuk mengakhiri pertandingan tanpa mempertimbangkan kondisinya. Tulis dari laporan Singyus. Saat hendak protes ke wasit, Van Hau ditahan oleh ofisial Vietnam. Bahkan Pak Hang Seo pun turun tangan untuk menenangkan pemainnya. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu mengurungkan niatnya untuk memprotes wasit. Padahal selama pertandingan Van Hau jadi pemain yang kerap melanggar pemain Timnas Indonesia, tapi dia jadi sosok yang tersakiti. Yang lebih mencengangkan lagi, media Vietnam justru mengejutkan menyebut Asnawi Mangkualam lah yang tidak sportif. Hal itu karena insiden yang terjadi pada menit ke-33. Kala itu Asnawi memang berduel dengan Van Hau. Wasit menganggap itu pelanggaran dan memberikan tendangan bebas ke pihak Vietnam. Asnawi sendiri tidak mendapatkan kartu. Nah, media Vietnam menyebut sejatinya pemain Ansan Greeners itu bisa dikartu karena aksinya. Doan Van Hau dijatuhkan oleh Asnawi. Van Hau mengerang kesakitan dan Pak Hang Seo bereaksi. Namun wasit hanya meniup peluit dan memperingatkan pemain Indonesia itu. Namun sikap Asnawi yang tidak sportif tidak berujung pada kartu kuning. Tulis media Vietnam.